Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zamzami Nur Zamziah dari 12 OTKP 2 akan menjelaskan materi KD 3.2, yaitu menganalisis dan mengevaluasi makna Quran Surah Luqman ayat 13 sampai 14 dan Al-Baqarah ayat 83 serta hadis tentang kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah serta berbuat baik kepada sesama. Quran Surah Luqman ayat 13 yang berbunyi, Wa idza qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idduhu ya bunayya la tusyrika billah inna syarka la dzulmun azim wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wa huna ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayka ilayyal masyir, yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 83 yang berbunyi, Wa idza akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsanan wa dzil qurba wal yatama wal masakini wa kuwilul linnasi husna wa aqimus sholawata wa atuz zakata thumma tawallaitum illa qalilan mankum wa antum mu'ridun, yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak yatim, dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakan sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling, mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Hadis tentang kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla qama hatta tafattara rijlahu. Qalat Aisyah, Ya Rasulullah, atasna'u hadza wa qad ghufira laka ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhara faqala ya Aisyah, afala akunu abdan syakura, yang artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau sholat, beliau berdiri sangat lama hingga kakinya mengeras kulitnya. Aisyah bertanya, Wahai Rasulullah, mengapa engkau sampai demikian? Bukankah dosa-dosamu telah diampuni, baik yang telah lalu maupun yang akan datang? Rasulullah bersabda, Wahai Aisyah, bukankah semestinya aku menjadi hamba yang bersyukur? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tentang berbuat baik kepada sesama yang berbunyi, An Shaddadi bani Ausin qala sintani hafidtuhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha katabal ihsana ala kulla syai'
fa idza qataltum fa ahsinul qisalah fa idza dabahtum fa ahsinul dabha wal yuhidda ahadukum syafrotah fal yurij dabihatah, yang artinya dari Syaddad bin Auf bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat ihsan atas segala sesuatu. Maka apabila kamu membunuh, hendaklah membunuh dengan cara yang baik. Dan jika kamu menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Dan hendaklah mentajamkan pisaunya dan menyenangkan hewan sembelihnya. Hadis riwayat Muslim. Asbabun nuzul Quran Surah Luqman ayat 13-14. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas telah memeluk agama Islam, namun mendapat penolakan dari ibunya. Ibunya telah bersumpah untuk tidak bicara selama-lamanya dan mogok makan. Kemudian sahabat Sa'ad mengadu tentang ibundanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu turunlah ayat ini yang berkaitan dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Asbabun nuzul Quran Surah Al-Baqarah ayat 83. Ketika para pendeta Yahudi mengetahui bahwa ciri-ciri kenabian orang yang dikabarkan dalam Taurat sesuai dengan ciri-ciri fisik Rasulullah, namun kemudian mereka ingkar terhadap kitab mereka sendiri dan menyembunyikan hal ini terhadap orang lain dengan mengubah isi dari kitab Taurat itu. Mengidentifikasi makna Quran Surah Luqman ayat 13-14. 1. Orang tua harus memberikan pendidikan agama kepada anaknya. 2. Orang tua harus mengajarkan anaknya untuk tidak menyekutukan Allah. 3. Perintah berkata baik kepada orang tua. 4. Wajib berbakti kepada orang tua. 5. Harus bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang telah Allah berikan. Mengidentifikasi makna Quran Surah Al-Baqarah ayat 83. 1. Larangan menyembah selain kepada Allah. 2. Perintah berbuat baik kepada orang tua, kerabat, anak yatim, dan fakir miskin. 3. Perintah berkata baik kepada sesama manusia. 4. Perintah melaksanakan sholat. 5. Perintah membayar zakat. Mengidentifikasi makna hadis tentang kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah. 1. Wajib untuk senantiasa beribadah. 2. Selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Mengidentifikasi makna hadis tentang berbuat baik kepada sesama. 1. Wajib berbuat ihsan atas segala sesuatu kepada sesama. 2. Adab tentang menyembelih. Pesan-pesan yang terkandung pada Quran Surah Luqman ayat 13-14. Jangan mencampur adukan keimanan dengan kezaliman seperti menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa menghormati, mematuhi, dan memuliakan kedua orang tua. Senantiasa mendoakan kebaikan atas kedua orang tua kita yang telah merawat kita dari kecil. Mensyukuri segala ketentuan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menginfakkan sebagian rezeki kita kepada orang tua sebagai bentuk berbakti kepada kedua orang tua. Pesan-pesan yang terkandung pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 83. Manusia diperintahkan untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia diperintahkan untuk berbuat baik kepada sesama. Manusia diperintahkan untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Manusia diperintahkan untuk selalu berkata baik. Pesan-pesan yang terkandung pada hadis tentang kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah. Selalu senantiasa beribadah kepada Allah, selalu bersyukur atas nikmat Allah. Pesan-pesan yang terkandung pada hadis tentang berbuat baik kepada sesama. Berbuat baik kepada sesama manusia, berbuat baik kepada hewan. Manfaat kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah dengan berbuat baik terhadap sesama manusia sesuai dengan Quran Surah Luqman ayat 13-14 dan Al-Baqarah ayat 83 serta hadis terkait.
1. Mendapatkan ketenangan dan kenyamanan hati. 2. Mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. 3. Hidup menjadi berkah. 4. Memberikan kebahagiaan. Menyajikan makna Quran surah Luqman ayat 13 sampai 14 dan Quran surah Al-Baqarah ayat 83 serta hadis terkait. Dan jawabannya sama dengan makna hadis di atas yang baru saja saya jelaskan. Menyajikan pesan-pesan utama dalam Quran surah Luqman ayat 13 sampai 14 dan Quran surah Al-Baqarah ayat 83 serta hadis terkait. Kita sebagai umat manusia harus senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi perbuatan menyekutukan Allah, serta kita harus berbakti kepada kedua orang tua dan juga berbuat baik kepada sesama. Kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah sesuai dengan pesan Quran surah Luqman ayat 13 sampai 14 serta hadis terkait. Kita sebagai umat manusia haruslah selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara beribadah, sholat 5 waktu, dan senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala serta senantiasa menjauhi perbuatan menyekutukan Allah. Sikap berbuat baik ke sesama manusia dengan kandungan Quran surah Al-Baqarah ayat 83 serta hadis terkait. Allah memerintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua, kaum kerabat, anak yatim, dan fakir miskin. Dalam hadis dijelaskan bahwa berbuat baik, ihsan, adalah beribadah yang terbaik seakan-akan melihat Allah. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.